menurut saya itu dibagi usahanya ya Pak. Sore bohong ya, bohong lah ya. Jantung ya.
Kedengaran tidak suara se? Kenapa ini tadi si Eric Hamli bilangnya suara se tidak ada breathing? Ini baru kedengaran suara se atau bagaimana? Dari tadi ada atau tidak? Baru se, oke. Padahal saya udah ngechat tadi di atas, kenapa baru ngomong sekarang? Oke, oke, ini saya ulangin. Saya ulangin lagi ya. Di sini tadi saya bilang, oke, kenapa dari antara si bodinya ini, wait ya, kenapa dari si bodinya ini dia memakai enter? Oke, dia di sini menyuruh memakai enter. Tadi saya bertanya, tetapi tidak ada tanggapan karena suara saya berarti tidak ada kedengaran. Oke, saya nggak tahu kenapa. Tadi saya bertanya seperti itu. Karena tidak ada yang menjawab pertanyaan saya kasih tahulah alasannya seperti begini. Tanda enter pada kode kelas di atas, pada kode di atas yang ini, tidak berpengaruh pada tampilan atau output pada browser. Enter digunakan agar kode mudah dibaca. Nah, dari NB-nya ini kita sudah paham maksudnya ini pun mau kita buat enter dari si bodinya ini sebanyak apapun dari sini ya, sesuai dengan ini, sebanyak apapun kita buat itu tidak ada masalah. Dia tidak akan berpengaruh pada si tugasnya ini ketika kita memasukin yang namanya dibuat HTML-nya, oke? Tetapi kalau kita memakai di sini yang namanya tag P-nya di sini sebanyak-banyaknya, ini kita buat P, kita tutup lagi, kita buka lagi. Nah, ketika kita membuat seperti begini, dia akan langsung membuat paragrafnya sebanyak mungkin. Jadi dia akan terpisah sebanyak mungkin, oke? Kita buat misalnya di sini tag P-nya ini ada 5, maka akan dibuat sebanyak enter 5 kali. Jadi contohnya di sini 1, maka akan sekitar di sini dia baru ada muncul teks ini berada di sebelah kiri. Oke, paham maksud saya? Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, tanyain aja lagi ya. Oke, saya ulangin lagi nih ya. Oke, kita masuk. Nah, yang pertama kali ketika kita membuatnya ini, kita biasa membuatnya adalah memakai ini ya, buka kurung HTML. Itu gunanya apa? Supaya kita tahu kita sekarang lagi belajar si HTML-nya. Nah, kalau untuk memakai ini atau tidak memakai itu tidak apa-apa. Oke, itu tidak ada masalah. Nah, setelah itu kita masuk di bagian si head-nya. Oke, guna si head itu adalah supaya kita mengetahui apa namanya yang bisa dibilang itu adalah judulnya atau kepala dari judulnya yang mau akan kita buat. Oke, kita samain adalah kita hari ini belajar atribut dari tag font. Oke, kemudian kita buat tanggal berapa kita belajar, hari apa nih, saya tambahin Jumat 21 bulan 5 2021. Nah, di sini ada tulisannya adalah membuat tile, bukan title. Oke, ini seharusnya title, bukan tile. Tapi kita coba buat sama seperti yang di sini. Oke, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi ketika di sini ada typo sedikit pun? Oke. Nah, kemudian udah masuk di sini dari head, kemudian kita tutup dengan slash head. Oke. Kemudian kita masuk di bagian bodinya atau bagian dari inti tubuhnya. Nah, di sini kita disuruh enter. Oke, enter kayak gini. Itu boleh. Nah, kita tadi mau buat enter pun sebanyak di sini kita baru masuk di bagian bodinya tidak ada masalah. Tadi gunanya adalah di sini untuk membuat kodenya supaya bisa dibaca. Oke. Nah, kemudian di sini saya pakai 2 enter aja. Ya. 1, 2. Oke, kita masuk di bagian yang baris ketujuh. Nah, kemudian kita masukin tag P. Nah, baru kita buat lagi tag P gini. Bisa nggak, Sir? Bisa.
Oke, jadi sebanyak apapun kita buat TXP-nya itu boleh, tapi jangan lupa ditutup kembali. Tapi kita pakai satu saja dulu ya. Kemudian font face. Nah, maksudnya font face itu apa sih? Nah, font face itu adalah dia menjadi rumusnya. Rumus mau masukin font apa? Di sini dia memakai Arial. Kita boleh memakai yang lain juga asalkan dia ada di dalam si HTML-nya. Oke, tapi di sini kita ikutin aja. Dia memakai Arial. Oke. Nah, sini kita tutup kurung juga. Oke, kenapa tutup kurung? Supaya ini. Di sini kita buka, di sini kita tutup. Karena ini adalah suatu rumusnya. Oke, setelah kita masukin rumusnya, kita buatlah kata-katanya. Ini font Arial. Oke. Ataupun boleh kita ganti kata-katanya. Nah, kemudian kita jangan lupa tutup slash font. Nih, slash P. Oke, nah di sini juga P. Nah, di sini pun mau kita enter supaya kita bisa tahu mana yang ini sama ini. Kalau misalnya kita gabung di sini nanti jadi sulit untuk dibaca karena kita pikir dia masih satu kata, oke, atau satu kalimat. Nah, kemudian kita buat juga sama yang di minggu lalu. Ini font Arial dan miring. Oke, kita ikutin aja. Font face atau apa ini ya? Ini ada yang mau pakai yang lain? Oke. Nah, di sini dia masih tetap memakai si Arial. Arial, jangan lupa ditutup kurungin, kemudian I. Ini font Arial dan miring. Slash I dulu, kemudian slash font. Nah, kalau misalnya di sini, kalau membuat slash fontnya duluan, boleh tidak? Boleh. Mau gimana pun kita buat, itu boleh. Oke? Kalau di sini duluan font, seharusnya pun pakai slash fontnya di sini duluan, itu tidak ada masalah. Kenapa dia memakai fontnya di akhir ditutup, supaya kita tahu mau dimanapun dia kita tutup, itu tidak ada masalah. Oke, mau bagian dari yang pertama kah, atau yang kedua, asalkan jangan lupa untuk ditutup. Oke, nah di sini. Kemudian ini ada rumusnya si P, ada rumus si font, sama rumus si I. I sama fontnya udah kita tutup. Kemudian kita tutuplah si P-nya. Nah, di sini kita copy aja dia berapa. Nah, di sini biar kita copy, biar kita tahu. Nah, ini kita ganti jadi si B. Oke, ini si B, ini si B juga. Biar kita tahu apakah itu jelas bisa programnya atau tidak. Nah, ini si U. Oke, ini salah. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kalau ini untuk membuat tulisannya miring. Kalau ini tebal. Dan kalau ini garis. Oke, nah kita masuk ke sini atau kita tutup dulu. Boleh tidak kalau kita tutup langsung? Boleh. Oke, kenapa boleh? Karena ini termasuk di bagian bodinya. Dan ini kata-kata kalimatnya ini sudah ada bodinya. Nah, di sini kita tadi memakai si yang belum kita tutup, bodinya dan si HTML-nya. Oke. Nah, kemudian di sini kita tutup pertama itu bodinya. Body, kemudian di sini HTML. Nah, oke. Nah, ini kenapa dia berwarna putih? Karena tadi tidak membagi-bagi gini ya. Kalau misalnya kita buat baru lagi, ini saya copy paste. Nah, maka tulisannya seperti begini. Oke. Nah, ini nampak ya. Ini putih. Nah, jadi kalau yang berwarna merah itu adalah termasuk rumusnya. Ini saya tutup. Kemudian ini saya simpan dengan nama belajar take phone. Oke. Nah, ini take phone 1.
Oke, Reno, gara-gara ada kata-kata telepon juga. Jumat 21.05.2021. Oke, kinerja Jumat. Titik HTML. Ingat, kita memakai titik HTML karena kita belajar si HTML-nya. Supaya bisa menjadi si Google Chrome atau Mozilla Firefox. Oke? Nah, ini kalau kita tidak memakai Notepad, kita memakai ini. Kalau memakai ini, boleh masuk Jumat aja. Oke, tapi ini saya buat gini biar tidak pada lupa. Oke, ini save. Nah, ini saya buka. Nih. Ketika saya buka, kenapa dia menjadi kosong? Ada yang tahu tidak? Kenapa dia menjadi kosong? Padahal kita sudah membuatnya sama persis dari yang ini. Apa yang salah tadi dari yang bagian ini? Kenapa dia menjadi kosong? Ayo, gimana? Halo, kedengaran tidak lagi suara saya? Atau saya dari tadi ngomong nggak ada yang jawab? Kenapa dari sini dia kosong? Padahal kita sudah masukin rumusnya sama dengan yang dia inginkan. Oke? Apakah kita harus menulisnya semua atau bagaimana? Ayo satu orang dulu. Tadi saya sudah kasih tahu kenapa ini sebenarnya kosong. Apa yang salah atau ada yang tipoka dari yang kita tulis ini? Coba perhatikan dulu nih. Nih. Apa yang salah dari kita tadi tulis sampai di sini dulu ya? Sampai di areal-areal ini. Apa yang salah? Padahal kata-katanya sudah benar semua. Halo, nggak ada tanggapan atau gimana nih? Oke, kalau tidak ada, saya mau ngomong. Ini ujiannya nanti, ujian semester. Kita kapan ujian semester? Ayo, tolong dulu dijawab. Kapan kita ujian semester? Oke, jawabannya belum tahu. Kita ujian semester itu tanggal 2 bulan 6. Itu sekitar 2 minggu lagi. Oke? Dan soalnya itu sebuat itu tentang si HTML-nya. Kalau misalnya tidak mendengarkan atau tidak mau berinteraksi sama saya ini tentang pelajarannya, nanti ujiannya bakalan sulit. Oke? Dan satu lagi, Pak, kalau misalnya saya nanti ujiannya itu bukan memakai Google Form, oke, tapi sebuah dalam bentuk PDF, PDF-nya itu dari Word. Oke, kenapa saya tidak mau membuat dari Google Form? Oke, yang pertama alasannya itu terlalu mudah buat kalian. Oke, di balik kemudahan itu atau kenyamanan itu kita memiliki yang namanya minusnya. Benar ya? Nanti ada nanti ketika suatu saat menjawabnya, oke? Ada yang menjawab kuisnya, jaringannya bermasalah. Oke, ketika kita sudah membuatnya, apa yang menjadi masalahnya ketika jaringan kita bermasalah? Ketika kita memakai Google Form, jaringan kita bermasalah, kita sudah menjawabnya, apa yang terjadi? Ada yang tahu tidak? Apa yang terjadi? Oke, saya kasih tahu alasannya kenapa nanti ujiannya saya tidak memakai yang namanya Google Form. Yang pertama itu terlalu mudah buat kalian, yang kedua itu lebih banyak serasa itu lebih banyak dia negatifnya, minusnya. Ketika jaringan kita bermasalah, kita sudah membuat soalnya itu ada 45 soal, benar ya? Ada 45 soal. Oke. Nah, ketika jaringan kita bermasalah tadi, itu bisa saja soal yang sudah kita buat terisi menjadi hilang. Oke. Dia terrefresh kembali. Itu adalah minusnya yang pertama. Itu masih lebih bersyukur. Yang kedua, dia bisa menjadi terkirim. Oke, paham maksud saya?
Ya, karena jaringan kita itu dia bisa langsung save otomatis atau dan lain sebagainya. Karena dia bisa tersimpan otomatis, berarti itu adalah jawaban kalian. Oke, jadi contoh, misalnya kalian masih menjawab pilgan saja. Menjawab pilgan saja, tetapi isian sama uraiannya tidak terjawab. Apa yang sudah kalian kumpulkan, berarti yang pertama kali itu yang senilai. Itu seharusnya kan? Gak mungkin kalian membuat 1 kali atau 2 kali. Atau lebih dari 2 kali, oke benar ya? Nah, itu termasuk kekurangan dari si Google Form. Oke, yang ketiga, kalau misalnya sebuah tadi dalam bentuk PDF atau Word, kalian bisa mengerjakannya di manapun, di dalam Word juga boleh, di dalam Google Docs juga boleh. Oke, itu menurut saya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena di situ bisa kita edit jawabannya. Dan kalaupun jaringan kita bermasalah, itu tidak ada masalah. Karena dia tidak akan tersimpan. Oke, paham maksud saya? Jadi nanti ujiannya itu saya bagikan dalam bentuk PDF, nanti jawabannya saya harap dibuat di dalam di dalam Microsoft Word atau di dalam Google Docs. Oke, ada yang mau ditanya tidak soal ujiannya 2 minggu ke depan? Tidak ada ya? Mungkin memang lebih ribet sedikit kalau misalnya membuat di dalam Google Docs atau dalam Microsoft Word. Kalau tadi saya bilang kalau dari Google Form, kita tinggal mengisi, mengklik saja. Tetapi dari klik yang kita klik itu, jaringanlah menjadi musuhnya. Apa yang kita buat bisa hilang. Oke. Nah, kita lanjut ke topik kita. Apa yang ada masalah dari sini? Sehingga dia menjadi kosong seperti ini. Padahal namanya sudah pas kita buat cuma .html. Dan di bagian sini juga dia sudah menjadi bagian dari si Chrome-nya. Apa yang ada masalahnya? Kenapa dia menjadi kosong seperti begini? Ayo. Ada yang tahu tidak? Oke. Kalau tidak ada di sini. Yang pertama, tadi sudah bilang, kalau di sini kita buat titel, maka kita tutup menjadi titel. Nah, apa mungkin hanya perkara begini saja, dia menjadi rusak semua? Rusak dalam arti dia tidak ada nampak, padahal dia rumusnya sudah benar. Oke, nah di sini saya kasih tahu alasannya kenapa dia tidak bisa. Yang pertama, ada beberapa rumus yang tidak memakai tulisan si HTML dan head. Oke, nah coba kita hapus dulu yang pertama HTML-nya. Oke, di sini satu hapus juga HTML-nya. Kemudian Ctrl S, simpan. Di sini saya jalanin, bisa tidak? Oke, lihat, itu sudah langsung nampak dia tulisannya. Perkara tulisan si HTML-nya ini kita hapus, yang tadi ini kita hapus, dia langsung nampak tulisannya. Oke, nah ini saya simpan kembali lagi coba. Jadi ini sudah saya simpan, ini saya makan. Oke. Oke. Nah, memang hanya karena si HTML ini kadang ada bermasalah, dia menjadi hilang tulisannya. Nah, yang kedua, ada masalah lagi. Di sini kita buat tulisannya titel, atribut dari tag font, Jumat 21, dan lain sebagainya. Kenapa bagian dari sininya dia tidak ada muncul tulisannya? Kenapa dia tidak ada muncul tulisannya? Seperti begini, atribut dari tag font Jumat 21 bulan 5 2021. Seharusnya dia muncul. Apa yang menjadi masalahnya? Ayo, satu orang. Dari tadi saya ngomong panjang lebar, tapi tidak ada jawabannya. Halo, gimana? Kenapa dia sudah kita buat panjang lebar, tetapi tidak muncul di bagian sininya? Oke.
Coba lagi kita hapus. Yang namanya program itu adalah seperti begini. Ada beberapa yang bisa tadi saya bilang, ada yang tidak. Kalau misalnya kita hapus titelnya, oke, kita hapus titel dan slash titelnya. Ini kita simpan. Nah, kita jalanin programnya. Barulah nampak ada tulisan seperti begini. Oke, nah berarti di sini ada yang menjawab se, berarti tidak mesti memakai yang namanya titel. Begitu ya, se. Kenapa tidak mesti memakai titel? Padahal kita langsung bisa membuatnya seperti begini. Padahal titel itu kan termasuk bagian si kepalanya atau si rumusnya, benar ya? Nah, itu tadi saya bilang tadi, ada yang bisa memakai begitu, ada yang tidak. Jadi kita coba saja mana yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian setelah kita buat begini, kita pelajarin di minggu lalu itu bagaimana cara untuk membuatnya menjadi teksnya ini berada di sebelah tengah. Oke, berada di tengah. Jadi yang ini atribut dari tag font ini berada di tengah segini. Ada yang tahu tidak bagaimana caranya? Ayo, satu orang. Ini saya tunjukin ini. Oke, bagaimana caranya supaya ini kata-katanya ini bisa menjadi berada di tengah? Oke, bagaimana? Ayo dong, ini masa tidak ada dari tadi orang menjawabnya. Apa yang saya ngomongin panjang lebar tidak didengar atau bagaimana ini? Sebahas soal tugas pun tidak ada soal dan ujian pun tidak ada yang berkomen. Oke, kalau begitu ini saya lanjut aja ya. Penting saya udah jelasin panjang lebar dan saya harap mengerti. Oke, di sini udah saya jelasin. Yang pertama yang kita buat itu sama seperti begini. Kita buat aja dulu tag P-nya. Oke, kita buat tag P-nya. Setelah kita buat, oke, di sini kita buat align. Lihat ya, align sama dengan, nah ini kita tutup. Kita buat center. Oke, jangan lupa ditutup petiknya, kemudian nih, oke. Nah, di sini kita buat dia B. Yang namanya judul itu, dia harus membuat bold. Oke, nah setelah itu, di sini kita tutup juga B-nya. Kemudian kita tutup juga si P-nya. Oke, kita simpan. Setelah disimpan, kita jalanin. Nah, oke. Nah ini dia sudah tebal. Tetapi kenapa dia masih berada di sebelah kiri? Tuh. Kenapa dia masih di sebelah kiri? Padahal kita juga sudah memakai center. Apa yang salah dari sini? Align-nya salah tulis. Nah benar, align-nya salah tulis. Oke. Karena ini adalah termasuk juga si rumusnya. Karena rumusnya salah, dia tidak akan bisa terbaca. Terus kenapa senternya tetap seperti rumus? Karena rumusnya itu mau kita buat pun dia begini, dia langsung menjadi warna kuning seharusnya. Oke, di sini kita buat sama dengan. Oke, sini coba kita tutup. Nah, oke. Ini saya simpan. Oke, kemudian kita jalanin. Nah, ini dia berada di tengah. Oke, untuk hari ini, ada yang mau ditanya tidak tentang pelajarannya? Oke, saya ingatin lagi, kita ujian 2 minggu lagi. Dan ini, kita udah mau ujian, tetapi masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Dan ini adalah nama-namanya. Apakah ada di sini yang namanya Erta Lauton, Elisa Lisa, Angelica. Padahal saya kasih tugasnya sangat mudah. Oke, ini saya kasih tugasnya sangat mudah dan kasih waktunya juga sudah terlalu lama, 2 minggu.
Padahal kita memakai yang namanya gadget, kita memakai internet, itu bisa langsung kita kerjakan dengan mudah soal-soalnya. Oke, saya harap ini ditonton videonya kembali supaya untuk menjadi soal ujiannya. Oke, diperhatikan. Kalau tidak ada, kita kirim sampai di sini ya. Waktu kita juga tinggal 1 menitan lagi. Oke, kalau tidak ada, kita kirim sampai di sini. Selamat pagi, dan jangan lupa menjaga kesehatannya ya. Oke, bye-bye.